Di dalam pasal 4 itu dokter itu dilarang memuji diri. Oke. Nah, salah satu tafsiran daripada memuji diri itu ya, dokter itu dilarang membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Dengan lahirnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, ini dihapus oleh pemerintah, oleh Oke. pembuat undang-undang. Jadi kalau orang mau berpraktek, nggak perlu lagi Anda minta rekomendasi dari IDI. Nah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, dalam profesi kedokteran kita menaruh kepercayaan yang besar kepada para tenaga medis untuk merawat, menjaga, serta melindungi martabat para pasien. Namun bagaimana ketika kepercayaan besar itu diberikan justru disalahgunakan? Akhir-akhir ini tak jarang kita mendengar dan melihat banyaknya kasus kekerasan seksual yang justru datang dari dunia kedokteran. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana sebenarnya peran kode etik kedokteran yang seharusnya menjadi landasan moral dan profesionalisme bagi para tenaga medis. Nah, untuk itu dalam episode Unhas Speak Up kali ini kita akan membahas bagaimana peran kode etik kedokteran untuk menjaga integritas profesi tersebut dan juga untuk melindungi para pasien. Untuk menjawab semua hal tersebut kami telah mengundang dan saat ini telah bergabung bersama kami ada Profesor Dr. Muhammad Akbar, PhD spesialis neurologi konsultan DFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi pemirsa, Prof. Akbar ini adalah Ketua Majelis Komite Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia Cabang Makassar dan juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Nah, baik dok, sebagai pengantar mungkin boleh dijelaskan kepada para pemirsa Unhas TV, kode etik kedokteran itu, kode etik kedokteran atau kodeki ini bagaimana dan prinsipnya apa saja dalam kedokteran Indonesia? Baik, makasih. Jadi dokter sebagai sebuah profesi ya, memang terikat oleh sebuah kode etik. Iya. Kode etik ini bukan hanya berlaku di Indonesia toh. Itu sudah kesepakatan dokter sedunia. Iya. Yang diputuskan dalam World Medical Association. Iya. Nah, kode etik itu asal mulanya itu dari sumpah kedokteran. Oke. Nah, kalau di Indonesia, kode etik itu disusun dalam 4 kewajiban ya. Oke. Ada kewajiban umum, kemudian ada kewajiban dokter terhadap pasien, lalu ada kewajiban dokter terhadap teman sejawat, Oke. dan juga kewajiban dokter terhadap dirinya sendiri. Itu kira-kira tentang garis besar kodeki. Oke, tadi jadi kode etik kedokteran ini atau kodeki adalah landasannya dari sumpah dokter. Sumpah dokter. Oke, dan dilandasi oleh 4 kewajiban ya dok? Ya, ada 4 kewajiban. Umum, dokter kepada pasien, dokter kepada teman sejawat, dan dokter Diri sendiri. diri sendiri. Ini boleh dijelaskan dok, masing-masing poin dari 4 kewajiban ini? Waduh, kalau itu mau dijelaskan Secara sejujurnya sederhana begini. panjang. Iya, Ya. pasti. Kita spesifik saja. Iya. Kalau tadi diungkap tentang kasus pelecehan seksual Iya. yang dilakukan oleh oknum ya, sekali Iya. lagi saya katakan oknum. Dan kalau tadi dikatakan banyak, sebenarnya secara statistik sebenarnya tidak banyak. Oke. Jadi ini harus diluruskan ya. Dokter itu sekarang ada 200.000. Kalau Oke. ada oknum yang berbuat nakal, ada 1-2 orang, katakanlah 10 atau 20, menurut saya ya itu tetap oknum. Iya. Nah, dalam kaitannya dengan pelecehan begitu ya, saya ingin menunjukkan bahwa hal itu sebenarnya telah diatur di dalam salah satu pasal kode etik kedokteran. Iya. Di dalam pasal 4 itu dokter itu dilarang memuji diri. Oke. Nah, salah satu tafsiran daripada memuji diri itu ya, dokter itu dilarang membuat berita bohong, fitnah,
sadis, dan cabul. Oke. Jadi jelas sekali bahwa dokter itu dilarang untuk melakukan tindakan yang bersifat cabul. Iya. Nah, kemudian kalau kita melihat sumpah dokter ya, itu ada salah satu sumpah yang bunyinya seperti ini. Saya akan menjalankan tugas dengan niat yang luhur dan terhormat dan bersusila Oke. sesuai dengan martabat profesi saya. Jadi sebenarnya dokter itu sudah keras Iya. aturannya, harus Anda melakukan pekerjaan secara bermartabat. Tidak boleh karena pekerjaan dokter itu, kalau tidak disertai dengan landasan moral atau apa, mudah tergelincir, Mbak. Oke. Hal-hal yang kira-kira terlarang di mata norma umum itu kalau di kedokteran kan, ya gimana caranya kalau orang sudah darurat begitu. Tetapi janganlah Anda melihat pasien itu dengan dengan niat karena nafsu atau susila, enggak, tetapi betul-betul karena pertolongan, ya kan? Iya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang sudah diatur di dalam pasal 4 tadi ya, Dok? Pasal 4 Kode Etik Kedokteran dan Sumpah Dokter. Oke. Ya, Sumpah Dokter. Bahwa memang para dokter ini dilarang membuat berita bohong dan lain sebagainya. Dilarang. Ya, bahkan ya, kalau saya ingin tambahkan, di dalam Sumpah Dokter itu ada lagi bunyinya, saya akan senantiasa memelihara dengan sekuat tenaga, martabat, dan tradisi luhur profesi kedokteran. Lalu kemudian ini dalam kaitannya dengan yang anestesi ya. Iya. Ini ada lagi bunyi sumpah. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan pri kemanusiaan. Jadi bayangkan, Mbak, sebelum mereka dokter sudah disumpah, you punya ilmu jangan salah gunakan ya. Oke. Nah, ini kan kita sendiri lihatlah, ini kalau orang keluarga pasien dibius itu kan penyalahgunaan pengetahuan menurut saya, melanggar sumpah. Oke, jadi memang sudah jelas segala aturan yang diatur untuk para dokter, khususnya dalam Kode Etik Kedokteran. Sangat jelas. Oke. Lalu bagaimana sih sebenarnya tanggapan dokter sendiri terkait dengan maraknya kasus kekerasan seksual yang beberapa hari ini viral datang dari kalangan tenaga medis, oknum ya, beberapa oknum ya, Dok? Ya. Kalau dibilang marak, Mbak, saya juga sebenarnya bingung. Oke. Apa yang terjadi dengan profesi kami? Oke. Kalau lihat kasus yang dimunculkan itu, Mbak, itu kan yang 2025 itu murni barangkali hanya kasus yang Unpad itu. Oke. Apa yang dimunculkan yang lain itu kan kasus 2022, kasus 2024. Nah, terus terang kami bingung, apakah Anda tidak ingin melihat dokter-dokter Anda itu bekerja dengan baik, kok seperti nilai setitik dirusak, merusak kita semua. Jadi gimana ya, Mbak ya? Saya kira tolonglah masyarakat bantu juga kami. Pasti kami tidak menginginkan peristiwa itu terjadi. Ya. Nah, sejujurnya kalau saya mau sampaikan ya, dulu kami punya instrumen untuk mengawasi para dokter dan melakukan pembinaan. Instrumen itu namanya Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia. Jadi dulu kalau ada dokter mau berpraktek, itu salah satu persyaratan untuk berpraktek itu harus memiliki rekomendasi dari ID. Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Sekarang, Mbak, dengan lahirnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, ini dihapus oleh pemerintah, oleh pembuat undang-undang. Jadi kalau orang mau berpraktek, enggak perlu lagi Anda minta rekomendasi dari ID. Nah, jadinya kami nggak tahu ini yang berpraktek dokter benar, ataukah dokter yang memang punya rekam jejak yang harus dibina etiknya atau bagaimana, kami nggak tahu loh. Kami nggak tahu. Istilahnya kami lepas kontrol. Semenjak adanya Undang-Undang 17 tahun 2023 ya, itu. Betul sekali. Jadi kita melihat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 itu sepertinya
apa yang selama ini dikerjakan oleh ID, membantu pemerintah, mengawasi, membina dokter, itu sepertinya kayak di apa ya, ya kalau saya katakan diambil alih perannya oleh pemerintah. Oke. Nah, ketika muncul kasus-kasus pasca Undang-Undang Kesehatan, loh kenapa ID yang kemudian disalahkan begitu? Oke. Jadi memang sebelumnya para dokter di Indonesia sebelum melakukan praktik harus ada rekomendasi dari Harus, Ikatan Mbak. Dokter Indonesia. Harus. Dan salah satu persyaratan rekomendasi, saya juga pengurus ID cabang ya. Iya. Saya salah satu pengurus ID cabang. ID cabang itu rutin melakukan pelatihan etik bagi dokter yang akan berpraktek. Pelatihan etik. Iya, jadi nanti diberikan rekomendasi ID kalau mereka memperlihatkan bahwa saya sudah diingatkan tentang etik. Jadi ada pelatihannya. Bahkan kalau profesi notaris misalnya, wah lebih ketat lagi, Mbak, karena notaris juga salah satu profesi. Kebetulan istri saya seorang notaris. Etik di notaris itu ujian, Mbak. Ujian. Kalau tidak lulus ujian etik, jangan harap Anda bisa berpraktek notaris. Nah, kalau kami enggak, kami hanya mengingatkan, ingat sumpah dokter. Di dalam sumpah dokter itu ada cakupan ini yang dilarang, ini yang begini, ada kewajiban Anda begini. Ya, tapi kalau masih terjadi juga ya sekali lagi oknum ya, yang bisa terjadi pada siapa saja. Oke, nah baik pemirsa, jadi sebelumnya memang sudah ada aturan ya bahwa dokter-dokter yang berpraktik di Indonesia itu harus ada rekomendasi melalui Ikatan Dokter Indonesia atau ID, melalui pelatihan-pelatihan baru keluar surat rekomendasinya. Betul. Tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 ya dok, tahun 2023 ada kelonggaran ini Iya, betul sekali. Untuk para dokter untuk melakukan praktik. Betul sekali, bahkan dulu Mbak ya. Dulu bahkan dikuatkan oleh keputusan MK, Mahkamah Konstitusi, ID itu satu-satunya wadah dokter berhimpun. Tetapi dengan ada Undang-Undang Kesehatan, Mbak, itu sepertinya dibuka keran, siapapun boleh membentuk perhimpunan dokter. Jadi kita bingung, ini gimana ya? Bagaimana kita mau membina dokter kalau kemudian banyak perhimpunan-perhimpunan dokter ya, katakanlah misalnya ada bermunculan organisasi ini segala macam. Jadi kalau begini yang disalahkan ID lagi. Padahal siapa yang sebenarnya istilahnya membuat sistem ini agak kacau gitu. Oke, baik nih dok. Kan kita saat ini melihat ada beberapa contoh contoh yang diambil tadi dari tahun 2025, ada yang dari 2022 dan 2024. Tentu dengan adanya kasus-kasus baik itu pelecehan seksual ataupun kasus lain yang datang dari tenaga medis, tentu akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Setuju. Kepada para tenaga medis. Pasti. Bagaimana sih sebenarnya khususnya untuk Ikatan Dokter Indonesia untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para tenaga medis ini? Ya, saya kira gini Mbak ya, masih banyak dokter yang di dalam menjalankan profesinya itu benar-benar sesuai dengan sumpah dokter. Tolong kalau ada satu oknum, mari oknum ini kita bina, kita sanksi, kalau perlu kita hukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tetapi tolong jangan mengeneralisasi seakan-akan ini adalah perilaku profesi. Sekali lagi nggak benar. Kan ada kecenderungan komentator menyatakan, oh dokter sudah demikian. Jangan begitu dong. Yang berbuat hanya berapa orang. Dan perbuatan-perbuatan seperti ini terjadi pada profesi apapun gitu ya. Kita dengar berita, nggak usah kita sebutlah. Tetapi tolong jangan menjustifikasi, menghakimi. Masih banyak dokter-dokter Anda yang mengerjakan betul-betul pekerjaannya itu secara bermartabat. Berbicara mengenai beberapa oknum yang melakukan beberapa kasus ya dok. Selain hukum pidana, apakah ada ketentuan khusus dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia yang mengatur soal kekerasan dan pelecehan seksual terhadap pasien? Nah, kalau persoalan mengatur pelecehan seksual, tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa 4. di Kode Etik Kedokteran ada pasal 4, di Sumpah Dokter ada. Nah sekarang ketika itu dilanggar bagaimana? Kami mempunyai tingkatan kesalahan. Ada yang namanya pelanggaran ringan, sedang, atau berat.
Nah, biasanya kalau ada hal seperti itu, silakan masyarakat mengadu kepada kalau masih percaya dengan IDI, mengadu kepada IDI. Oke. Nah, IDI itu punya instrumen mulai dari pusat, wilayah maupun cabang. Jadi kami punya cabang itu ada sekitar 400-an, hampir semua kabupaten kota sudah ada IDI cabang. Iya. Wilayah sesuai dengan provinsi. Ya, kemudian pusat di Jakarta silakan mengadu, tetapi harus tertulis. Nanti kami itu berusaha bekerja bekerja secara profesional. Yang teradu dan yang mengadu itu dipanggil untuk dimintai keterangan, di cross check begitu. Nah, kalau kita sudah tahu jalan ceritanya, kita akan jatuhkan sanksi. Sanksinya bisa teguran lisan, tertulis, bahkan diberhentikan dari keanggotaan Bahkan IDI. diberhentikan. Diberhentikan, ya. Kalau perlu rekomendasi yang pernah dikeluarkan untuk berpraktek itu dicabut, Iya. sehingga yang bersangkutan ya tidak akan bisa berpraktek lagi. Oke. Ada satu nih yang saya notice di sini, Dok. Ya. Ini kan sebenarnya kita akan bertanya mengenai bagaimana tenaga kesehatan atau para tenaga medis dibekali dengan pelatihan khusus tentang batasan etis dalam interaksi dengan pasien. Ya. Tapi kan tadi sudah di-mention bahwa sebelum adanya pasal 17 Undang-Undang Nomor 23, IDI itu sudah melakukan pelatihan etik kepada Ya. para dokter yang ingin menerima rekomendasi. Tapi setelah adanya undang-undang ini, bagaimana pelatihan etik yang diberikan kepada tenaga medis? Tapi mohon ditahan dulu, Dok, karena kita akan jeda Baik. setelah iklan berikut. Baik. Bagi para pemirsa, terima kasih karena masih membersamai kami dalam program Unhas Speak Up, membahas mengenai kode etik kedokteran bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Akbar. Nah, mengenai pertanyaan tadi nih, Dok, kan setelah adanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, bagaimana kemudian pelatihan etik yang diberikan kepada para tenaga medis sebelum menjalankan tugasnya? Sebelum Iya. lahirnya Undang-Undang Kesehatan ya, kami itu di IDI agar supaya etik ini senantiasa terngiang-ngiang di telinga para dokter, kami itu mewajibkan Oke. setiap ada acara ilmiah, maka harus pembicara pertama sekitar 8 menit sampai 15 menit harus mengisi masalah etik dan hukum kedokteran. Supaya para dokter yang mendengarkan lagi memperbaharui ilmunya itu diingatkan terus-menerus. Bahkan kalau kami di Fakultas Kedokteran di sini, Mbak ya, Iya. kami itu setiap kali penerimaan residen baru, itu kan residen baru adalah dokter umum yang mau menjadi Iya. spesialis. Nah itu ada 1 hari dari pelatihan kepada PPDS itu diberikan kepada IDI cabang, ya tujuannya untuk memberikan materi-materi tentang keprofesian termasuk etik. Jadi kita memang selalu mengingatkan. Tapi kalau tetap ada yang melanggar ya mau bagaimana lagi? Oke. Iya. Jadi memang setiap juga ada kegiatan ilmiah selalu diberikan sambutan di awal untuk mengingatkan kembali mengenai Selalu. kode Tetapi etik. saya melihat sekarang ya, sekarang Iya. ini kan
penyelenggaraan kegiatan ilmiah itu boleh dibilang lagi-lagi karena amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 itu sepertinya diambil alih oleh Kementerian Kesehatan ya. SKP-nya apa segala macam diambil alih. Nah, saya jarang melihat ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan lewat webinar-webinar di mana pembicara pertama itu mengingatkan tentang pentingnya Kode etik. etik, pentingnya menjaga etik, pentingnya mengedepankan etik di dalam memberikan pelayanan profesi kedokteran. Saya jarang melihat lagi. Sekarang sudah jarang ya, Dok? Jarang saya lihat. Oke. Kalau di Unhas sendiri bagaimana, Dok? Kalau di Unhas alhamdulillah kita di Makassar ini karena masih sangat concern dengan begitu, kita sering mengingatkan kalau ada yang ingin membuat ilmiah kita ingatkan jangan lupa berikan materi terkait etik. Ingatkan para dokter-dokter yang mengikuti webinar atau kegiatan ilmiah itu. Oke. Nah, selanjutnya Dok, kita akan membahas bagaimana sebenarnya standar untuk pelaksanaan SOP saat pemeriksaan pasien terkhusus atau terutama bagi pasien perempuan. Saya kira itu sudah menjadi pakem ya. Iya. Memang kalau ada pemeriksaan, jangankan pemeriksaan yang memerlukan bersentuhan, kita aja di ruang praktek itu diminta untuk selalu didampingi oleh orang ketiga untuk menghindari fitnah. Iya. Ya, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi atau apa segala macam. Jadi itu sudah standar. Itu biasanya ketentuan di rumah sakit atau ketentuan bagaimana cara berpraktek yang benar. Jadi kalau ada dokter yang kemudian berpraktek terus kemudian tidak didampingi, ya itu juga patut dipertanyakan. Nah, Oke, jadi memang sudah ada SOP-nya bahwa pemeriksaan itu harus ada orang ketiga biar menghindari fitnah ya, Dok? harus. Oke, himbauan kepada para pemirsa agar kiranya ketika mengunjungi dokter atau melakukan pemeriksaan untuk tetap ada yang mendampingi agar kita terhindar. Sebaiknya. Iya. Oke, nah selanjutnya bagaimana sih, Dok, peran Ikatan Dokter Indonesia dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat? Dari tadi kan kita bahas IDI memberikan edukasi kepada para dokter. Untuk edukasi IDI terhadap masyarakat tentang hak-hak pasien dan cara melaporkan hal-hal yang berkasus atau bagaimana itu sebenarnya bagaimana, Dok? Saya kira IDI ya, kalau kita lihat ya, setiap kali ada penamatan dokter, Oke. selalu ada pembacaan sumpah dokter. Iya. Nah, itu kan di dalam pembacaan sumpah dokter itu dihadiri oleh masyarakat, keluarga, masyarakat banyak. Itu salah satu bentuk bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa profesi dokter itu diikat oleh etika dan sumpah dokter. Bunyi sumpahnya seperti ini. Itu ada. Dan masyarakat juga bisa melihat bagaimana kita memberikan materi etika itu di setiap ada kegiatan ilmiah. Oke, nah apa sih sebenarnya langkah konkret yang bisa dilakukan oleh institusi layanan kesehatan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus oleh tenaga medis, Dok? Nah, untuk mencegah kasus-kasus yang tidak kita inginkan terjadi, disinilah sebenarnya peranan komite medik dari setiap rumah sakit. Jadi di setiap rumah sakit itu mereka mempunyai yang namanya komite medik. Bahkan ada hospital by law, ada penerapan yang namanya keselamatan pasien safety. Jadi instrumen-instrumen untuk mencegah ini semua itu sudah cukup ada. Nah, sekarang ya berpulang lagi kepada pelaksanaannya seperti apa. Nah, terkadang ada oknum, sudah banyak aturan tetapi terkadang ada juga yang iseng melanggar begitu. Tapi kalau melanggar itu percayalah itu oknum. Dan kalau ada indikasi seperti itu, kita punya sarana kok, kita punya saluran untuk bagaimana hal ini dilaporkan agar supaya kita bisa mencegah bersama. Jadi memang instrumen pelaksanaan untuk hal-hal dasar dalam rumah sakit itu sudah diatur sedemikian rupa ya. Oke. Kita kan tadi sempat berbicara mengenai kebijakan. Ya. Oke. Kalau Prof melihat sendiri kebijakan apa nih yang sangat diperlukan untuk
perlindungan pasien atau kebijakan seperti apa nih yang ingin Prof dukung dalam dunia tenaga medis ini? Saya kira kalau dibilang perlindungan terhadap pasien itu regulasinya sudah lumayan, Oke. ya sudah lumayan. Cuman kalau dibilang bagaimana kita mencegah hal ini ke depan, ya mungkin beberapa poin dalam Undang-Undang Kesehatan itu mari kita lihat bersama, ya. Terutama terkait misalnya bagaimana peran ID membantu pemerintah membina dan mengawasi para dokter. Nah, ini yang harus sebenarnya kolaborasi antara pemerintah dengan ya kami dari misalnya organisasi Ikatan Dokter Indonesia, supaya mari kita sama-sama menjaga dan membina perilaku para dokter, ya. Oke, pesan yang ingin dokter sampaikan kepada para tenaga medis untuk tetap menaati kode etik kedokteran yang berlaku. Yang pertama pesan saya kepada para tenaga medis ya, tolong kalau bisa buku tentang kode etik kedokteran itu dijadikan buku saku. Sering-seringlah membaca poin-poin yang ada di dalam kode etik kedokteran. Ingat-ingatlah tentang sumpah dokter Anda ketika Anda melakukan praktek kedokteran. Ya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa luar biasa sebenarnya masyarakat itu memberikan kepercayaan dan amanah kepada kita. Tolong amanah dan kepercayaan ini dijaga dengan baik, ya. Dijaga dengan baik dengan cara apa? Dengan cara melakukan praktek yang profesional, berintegritas dan bermartabat. Oke. Terakhir dok, sebagai closing statement mungkin tadi sempat dimention bahwa masyarakat memang menaruh kepercayaan besar kepada para tenaga medis untuk merawat, menjaga serta melindungi para pasien. Pesannya kepada para masyarakat untuk tetap percaya pada sistem yang berlaku dalam dunia kesehatan, dunia kedokteran. Saya kira begini ya, kalau saya boleh meminta kepada masyarakat, masih banyak dokter yang saya kira menjalankan sumpah dokter dan praktek kedokteran itu bersandar kepada etika kedokteran. Kalau memang ada dijumpai ada dokter yang agak menyimpang perilakunya daripada yang seharusnya, jangan segan, jangan sungkan-sungkan menyampaikan kepada kami di profesi ini, di Ikatan Dokter Indonesia, untuk teman sejawat kami itu, kami ingatkan kembali, kami bina mereka, ya, mungkin itu. Oke, baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Akbar PhD, spesialis neurologi konsultan DFM atas pengetahuannya yang telah dibagikan kepada kita semua. Diskusi kali ini tentu membuka wawasan kita bahwa etika bukan hanya sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai alat perlindungan bagi profesi kedokteran itu sendiri dan juga perlindungan bagi para pasien. Dan tentu saja penting bagi kita semua, baik itu tenaga medis ataupun masyarakat, untuk terus menjaga dan mengedepankan standar etika yang tinggi. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi langkah awal dalam mendorong perubahan yang lebih baik dalam dunia medis, serta memberikan rasa aman bagi setiap pasien yang membutuhkan perawatan. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dok atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama kami di Unhas Speak Up. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang selalu setia menyaksikan Unhas Speak Up. Dan untuk itu, saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.